Bom, bom, digidi bom, bom, digidi bom, bom, digidi bom, bom, digidi bom, 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 Reggae, tumba, tumba, sengkoi nang sengko. Si reggae, tumba, tumba, sengkoi nang sengko. Si reggae, tumba, tumba, sengkoi nang sengko. Si reggae, tumba, tumba, sengkoi nang sengko. Berbeda pisingkor daina, renungari handang, handang daina. Berbeda pisingkor daina, renungari handang, handangi. Tudi yang malulu daina, sagoring goring ba, yang so daina. Tudi yang malulu daina, laboruto. Ternyata suara-suara emas yang akhirnya membawa piala sebesar ini. Luar biasa. Ya? Tepuk tangan dulu dong, sini ada 1.000 orang padahal loh. Seru ya, keren, tadi keren. merdu sekali. Baru kalau saya jujur aja pertama kali lihat paduan suara tapi akapela. Iya, akapela betul. Iya. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin kita kenalan dulu. Ada mungkin dari sebelah kanan kali ya, dari dari suster, sebelah Okta. bisa dikenalkan Suster Siska, ada siapa aja ini? Baik, saya Suster Francisca FCH, Kepala Sekolah SMP Caritas yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selanjutnya Bapak. Terima kasih, saya Yafet, pelatih paduan suara SMP Caritas Lebak Bulus. Oke, nah ini yang imut-imut, yang cantik. Terakhir aku Dita, aku perwakilan dari tim paduan suara SMP Caritas. Oke, kelas berapa? Aku kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 SMP ya. Oke, ini keren banget tadi penampilannya paduan suara tapi akapela. Ini boleh diceritain dulu mungkin Dita awal masuk atau bergabung sama paduan suara ini belajarnya langsung nyanyi atau belajar akapela dulu gitu? Sebenarnya kita tuh awalnya ada audisi dulu, audisi dari kayak semua kelas. Semua angkatan tuh di audisi dipilih. Terus kita langsung latihan aja ya, langsung latihan lagu yang dipilih sama coach kita ini. Oke, Suster ini paduan suaranya hebat sekali. Udah angkatan keberapa Suster ini di SMP Caritas? Baik, prosesnya diawali keberadaan ekstrakurikuler paduan suara SMP Caritas. Mulai dari tingkat SD sampai SMA, jadi prosesnya cukup lama karena ini menjadi ekstrakurikuler unggulan bagi sekolah-sekolah Caritas, khususnya yang ada di Jakarta.
dan juga cukup proses panjang dan kami sangat senang ya, anak-anak juga punya potensi begitu ya, potensi yang luar biasa sehingga mereka bisa mencapai juara 1 umum di Hong Kong, se-Asia. Oh iya, wah keren juga ya. Kemarin habis ikutan kompetisi di Hong Kong, baru-baru ini di Hong Kong. Itu kompetisinya yang ikutnya dari seluruh dunia begitu, setingkat SMP atau bagaimana, Suster? Tingkat SMP, Asia se-Asia. ya, Suster? Asia, se-Asia. Wah keren, juara 1? Juara 1. Juara keren, 1, tepuk pialanya tangan segede dong. gini. Nah, Pak Yafet, ini kan jadi ekstrakurikuler unggulan tadi kalau kata Suster Siska. Nah, apa sih tantangannya dalam melatih anak-anak SMP ini ketika mereka udah mempersiapkan lomba, terutama kemarin sebelum lomba, latihannya berapa lama sih? Oke, terima kasih. Sebetulnya tantangannya itu lebih ke generasinya mereka ya. Antara mau dewasa ke anak-anak mau ke remaja tuh. Jadi agak sulit untuk mengontrol mereka. Cuman saya harus punya target karena kita kompetisi. Saya dibagi menjadi 3 poin penting. Pertama adalah audisi dulu. Kemudian setelah audisi saya mencoba untuk membagi suaranya, jenis suara. Di sini kebetulan nggak ada yang cowok-cowok di sini. Karena saya tahu bahwa riskan sekali untuk cowok-cowoknya karena nanti perubahan transisi suara puber gitu. Jadi saya tidak mau ambil resiko. Jadi langsung aja saya putuskan untuk cewek-cewek. Kebetulan jenis suaranya sama. Yang kedua baru saya buat program latihan. Jadi selama persiapan itu sebetulnya mereka sudah di audisinya itu dari sejak Agustus mengikuti festival di Jakarta. Pada saat itu kemudian kebetulan selesai festival di Jakarta kita mencoba untuk mengikuti yang di Hong Kong itu, kompetisi di Hong Kong. Kemudian perjalanan itu baru terbentuk lagi di latihan itu baru dia harus dituntut harus bawain 2 lagu, sementara kita bawain lagu daerah sekalian untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri gitu. Nah proses latihan itu dari pertengahan November cukup singkat sih sebetulnya waktunya. Namun dengan begitu ketat saya juga bilang sama mereka untuk tidak libur Natal, tidak libur tahun baru. Sampai tanggal 31 pun mereka masih libur. Saya cuma kasih waktu sehari latihan liburnya cuma hari Natal dan hari tahun baru tanggal 1 itu. Kemudian mereka lagi terus itu koreografi itu perlu. Jadi antara suara dengan gerakan itu tidak cukup sulit sebetulnya. Tapi mereka melalui itu semua dengan baik, dengan bagus lah. Sehingga bisa memenang kompetisi. Iya, Sampai gak mudik berarti ini ya anak Iya, temen-temen ya. Sampai gak mudik, keren. Ini artinya sungguh-sungguh ulet banget. Dan juga ini ada kedisiplinan ya yang diterapkan dari latihan untuk kemudian akhirnya bisa berbuah manis, bisa juara 1 di Hong Kong. Tadi lagu yang dibawakan, ini termasuk yang ditampilkan di Hong Kong juga? Betul, salah satunya. Sengko dari Tapanuli dari Batak, Sumatera Utara. Itu membawakan atau menceritakan tentang apa? Ya, sebetulnya ini lebih ke muda-mudi sih sebetulnya lagunya. Karena saya coba berkomunikasi dengan arrangernya si mengarang si Manjuntak bahwa bisa dibawakan di dalam kompetisi tersebut karena memang ritmisnya itu sangat beatnya enak didengar gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa nggak dibikin aransemen 3 suara. Bisa dalam waktu singkat beliau mengirimkan ke saya untuk segera dilatih karena memang prosesnya singkat. Ya kira-kira begitu. Oke, kalau kemarin selama proses latihan atau bahkan ikut tampil juga kan ke Hong Kong. Ikut. Boleh cerita dong gimana deg-degannya atau mungkin ada kejadian yang gak terlupakan gitu selama proses mungkin dari latihan sampai berangkat ke Hong Kong sampai kemarin tampilnya gitu. Jujur kalau pas di panggungnya aku nggak terlalu gugup karena kan udah disuruh fokus sama coach, langsung cuman ngelihat mata coach aja, nggak usah ngeliatin yang lain, nggak usah terganggu fokus ya. Habis itu sebelumnya kita udah berdoa bareng-bareng, itu udah syarat utama biar nggak gugup ya. Terus untuk latihannya pastinya karena kita nggak ada libur sama sekali, liburnya cuma 2 hari itu. Curhat nih, curhat ya. Jadi
agak capek juga ya, tapi juga seru karena bareng teman-teman aku dari awal sampai akhir. Terus yang paling berkesan tuh di sana pas kita mendapat juara pastinya, juara champion sama Supernova winner untuk membawa lagu daerah ke luar negeri. Habis itu karena kita mendapat juara, kita diundang oleh penyelenggara lombanya yaitu First Education di Hong Kong untuk mengikuti city tour di Hong Kong, naiki bis open top. Gitu. Seru ya, berarti seru banget. Setelah menang dapat hadiah keliling Hong Kong. Sambil jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan. Ini berarti pertama kali experience memenangkan jadi winner di dalam sebuah competition atau gimana, Dita? Iya, pertama kali ya? Iya, pertama kali. Dan ini pertama kali untuk sekolah juga, Suster? Suster? Iya. Pertama kali untuk sekolah Caritas. Oke. Oke, luar biasa ya. Nah, Suster tadi kan mengatakan bahwa ekskul paduan suara ini jadi ekskul yang unggulan. Nah, dukungan sekolah seperti apa sih, Suster? Apalagi kan ini ada yang SMP terus juga kayak Dita nih udah kelas 3 gitu kan, udah 3 SMP udah mau ujian. Yeah. Dukungannya seperti apa, Suster? Oke. Baik, dukungan sekolah pertama-tama menyediakan pelatih yang sungguh profesional ya, kayak FED, mulai dari SD sampai SMA. Jadi pelatih profesional khusus paduan suara adalah Kayafet. Prestasi juga sudah tidak diragukan lagi. Maka selain dukungan sekolah juga sekolah bekerja sama dengan orang tua. Maka saya sungguh bangga dengan orang tua SMP Caritas yang sungguh mendukung begitu. Mendukung bisa bekerja sama dan solid untuk prestasi anak-anak ini. Itu. Tidak hanya dari sekolah tapi juga dari orang tua berperan ya, Suster ya? Juga, ya. Nah, kemarin Suster ikut ke Hong Kong? Ikut. Nah, kemarin deg-degan gak, Suster, ini anak-anak muridnya mau kompetisi tingkat Asia lagi? Pasti deg-degan ada, tetapi kita berpasrah ya. Sebelum kita berangkat, kita mohon berdoa supaya semua Tuhan yang merencanakan untuk anak-anak ini. Ekstra ada untuk prestasi anak. Itulah salah satu juga sekolah yang berikan sekolah kepada anak-anak. Deg-degan tentu pasti, lebih terharu lagi ketika juri mengatakan SMP Caritas sebagai juara 1 umum se-Asia paduan suara. Merinding aku, Suster. Iya, dan luar biasa. kita menangis ya di situ begitu ya. Iya, bener. Ya, kerja kerasnya terbayar ya, Suster ya, sampai ke Hong Kong juga. Luar Keren, biasa. tepuk tangan dong sekali lagi. Keren banget, artinya ada dukungan yang besar juga dari sekolah. Tentunya ini untuk mendorong anak-anak, para murid juga bisa mengekspresikan ataupun juga mengembangkan lagi potensi dan bakat yang ada di diri mereka masing-masing. Tidak hanya dari sekolah, Okta dan Saudara, tapi juga dukungan tentunya yang utama dari orang tua. Nah, nanti kita akan bahas, tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jiwa manis indung disayang, indung sayang, ya sayang. Lajunya sampai ke Surabaya. Keladi dalam lemari, yang baik budi yang saya cari. Merpati terbang melayang, teman sejati selalu terbang.
lagi-lagi merinding dengar perform mereka ya. Ini udah perform yang kedua tapi masih tetap terpukau. Nah, kita sekarang juga udah ngundang salah satu wali murid dari murid-murid SMP Caritas Jakarta yang ikut paduan suara dan juga tentunya ikut kompetisi kemarin ke Hong Kong. Ini luar biasa penampilan, udah kedua kali nonton tapi masih terpukau nih, saya keren banget. Artinya anak-anak murid-murid ini bisa tampil maksimal, bisa tampil percaya diri dan bisa berekspresi dengan bebas, tentunya ini karena dukungan dari sekolah dan tidak terlepas dukungan utamanya dari orang tua, dari keluarga. Nah, sebelum kita ngobrol, kenalan dulu mungkin Ibu siapa? Ya, terima kasih. Saya Ibu Maria. Saya orang tua murid dari anggota paduan suara juga di sini. Saya hadir di sini untuk mendukung juga sekolah yang sudah merealisasikan impian orang tua juga untuk ke arah ajang internasional. Iya. Berarti ikut kemarin ke Hong Kong ya Bu Maria? Saya turut mendampingi Berapa dengan hari? mama yang lain juga ada 2 orang, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Mereka sangat padat sekali jadwalnya di sana, jadi memang tidak ada acara jalan-jalan, memang tidak dijadwalkan demikian, jadi ibaratnya mereka itu datang hanya untuk berlomba, mewakili sekolah dan juga bangsa Indonesia di sini. Jadinya mereka hanya berlomba lalu pulang. Habis lomba langsung pulang. Dalam waktu 3 hari 2 malam. Pak Yafet, persiapannya gimana sih untuk tahu, oh ini bagian suaranya apa, pembagiannya gitu. Supaya matang nanti pas lomba. Iya, jadi sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya pasti melalui proses audisi dulu. Kemudian kita membagikan suara, tergantung range suaranya anak-anak. Jadi ada yang ke alto, ada yang sopran 1. Jadi memang ada jenis suaranya sama untuk wanita semua. Jadi ya sangat luar biasa selama latihan. Terus nilai yang kami, kebetulan juga saya sukanya dari sekolahan Caritas itu mereka antara guru dan orang tua dan susternya itu sangat bekerja sama. Kompak dan terutama untuk membagi waktu latihan ya. Jadi dari mereka belajar kemudian mereka harus latihan, ya itu sangat mengganggu sekali. Puji Tuhan memang diizinkan oleh guru dan gurunya sangat mendukung. Karena mungkin ada 3 nilai yang disanding oleh sekolah itu sendiri adalah yang pertama transformatif, yang kedua bersaudara, dan yang ketiga cinta kasih. Jadi semua dilakukan dengan cinta kasih dan bersaudara. Jadi saya pun mengajarkan anak-anak itu tetap disiplin, tapi dalam hal ini saya tidak menjaga jarak. Maksudnya antara saya guru dengan kamu murid. Tidak, tapi saya lebih pendekatannya lebih ke antara ini adik-adik saya dan mereka pun panggil saya juga kakak. Ya, jadi di saat disiplin saya juga benar-benar marah sampai ada yang netesin air mata dan segala macam. Tapi saya bilang sama mereka kalau mau menjadi seorang juara itu memang harus menikmatin proses ini. Kita harus melalui ini. Cuman saya nggak harus lantas sekarang saya marah sama mereka kemudian saya benci, enggak. Tapi lebih ke pengayoman cinta kasihnya itu. Jadi tetap sentuhan cintanya itu ke mereka tetap ada. Ya ini jadi keren ya, dan menarik juga tadi disampaikan bahwa ada pengaturan waktu yang cukup ini tricky lah ya. Antara waktu sekolah, waktu belajar dan juga waktu untuk ekstrakurikuler begitu ya, untuk latihan dan lain-lain. Belum lagi namanya remaja, teenagers juga. Iya ada waktu untuk main. Nah ini bagaimana, ini menarik karena ada peran orang tua yang sangat besar dan juga ini harus wise begitu ya sebagai orang tua untuk bisa mendukung anaknya tetap berkarya, tetap berprestasi tapi juga tidak melupakan hak mereka buat main dan lain-lain. Nah ini boleh diceritakan Ibu Maria gimana pengaturan waktunya ataupun juga dukungan Ibu terhadap anak? Iya baik Mbak. Yang pertama pasti kami melihat ada komunikasi yang sangat intens dari sekolah kepada kami para orang tua murid bahwa kapan saja jadwal untuk latihan, lalu anak-anak harus mempersiapkan apa dan apa, semuanya diinformasikan dengan rinci dan sangat jelas. Sehingga kami tidak khawatir dan kami tahu apa rencana ke depan untuk anak-anak kami, kenapa harus berlatih setiap hari sampai sore gitu ya di sekolah. Nah
walaupun itu juga Sabtu, apabila juga hari libur Minggu pun juga dipakai apabila memang sangat mendesak. Dan kami semua orang tua murid sangat mendukung dan berusaha juga memberikan pengertian kepada anak-anak kami jika mereka capek, bosen ataupun mulai malas gitu ya. Nah, dari kami memang orang tua berperan sangat mendukung sekali. Di sini kami coba ingatkan bahwa tujuan utama untuk ikut paduan suara apa sih? Gitu kan. Dengan prestasi yang kalian dapatkan ini merupakan tabungan prestasi kalian di masa depan. Jadi mereka juga harus sungguh-sungguh dan mereka harus melakukannya dengan hati. Gitu ya, jangan hanya karena ikut teman atau mungkin takut dimarahi Suster Francisca, tetapi benar-benar dari hati mereka, mereka ingin menyanyi dan yang paling penting dalam nyanyian mereka, mereka harus selalu memuji Tuhan. Tapi tentu tidak ada paksaan ya mereka untuk ikut paduan Tidak suara ada, ya Bu betul Maria. sekali. Nah Bu Maria, salah satu yang penting adalah menjaga tentunya stamina, kemudian juga jaga vokal gitu kan. Gimana sih peran orang tua maupun juga sekolah, mungkin nanti juga bisa dijawab oleh suster, untuk bisa mereka nih dijaga kondisinya gitu. Mungkin dari segi makanannya kah, terus baju-bajunya juga gimana persiapannya? Iya, Mbak. Jadi untuk baju-baju mereka, nah di sini memang orang tua bersubsidi satu sama lain untuk bersama dengan sekolah untuk menyediakannya dan kami melihat corak warna yang cocok dengan masyarakat kebetulan Batak ya yang direpresentasikan di sini dan mereka semua kami pilihkan yang sesuai dengan umur mereka jadinya. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan hanya memakai ulo saja mereka sudah sangat merepresentasikan budaya Batak Toba di sini ya. Nah, di sini juga kami lihat bahwa anak-anak itu sangat senang dalam memakai aksesoris dan yang lain-lainnya. Bahkan tadi mereka mau menambah satu medali lagi yaitu yang semifinal, tapi kami bilang tidak perlu karena memang sudah sangat berat sekali di dada ini. Jadi prosesnya seperti itu Mbak ya untuk semuanya untuk anak-anak gitu. Suster dari sekolah gimana? Apakah ayo jangan pada makan gorengan, kita mau lomba gitu. Gimana suster? Pasti kalau ikut lomba begini, kami dari pihak sekolah, orang tua dan semua selalu mengingatkan anak-anak supaya tetap menjaga stamina, terus pola makan begitu ya, supaya suaranya tetap bagus begitu ya. Maka itu yang selalu kita motivasi anak-anak selalu menjaga stamina lah, tetap sehat begitu ya. Kedepannya akan ada lomba lagi kah, atau lagi persiapan atau apa, Pak Yafet mungkin? Ibu mungkin bisa jelasin. Maria mungkin? Baik, kami diinformasikan oleh dari penyelenggara kompetisi bahwa anak-anak kami diundang karena menang kemarin, diundang untuk showcase atau pertunjukan di Royal College of Music di London, Inggris ya pada bulan Agustus 2025. Nah, di situ juga bahkan lebih lagi impian kami yang kami masih bicarakan saat ini bahwa untuk sekaligus perjalanan itu tidak hanya pertunjukan tapi juga mendapatkan juga prestasi lagi untuk Indonesia, maka bermaksud untuk turut lomba lagi karena berdekatan jadwalnya dengan pertunjukan di London, yaitu di Italia. Jadi kami sedang berusaha dan orang tua murid maupun pihak sekolah sangat berharap untuk dapat dukungan dari pemerintah dan juga pihak swasta lainnya yang peduli untuk anak-anak bangsa ini dapat memperkenalkan lagu-lagu tradisional Indonesia di kancah internasional khususnya di benua Eropa. Soalnya dunia ya Asri Iya, ya, keren. luar biasa. Semoga nanti kompetisi atau lomba yang nanti akan segera diikuti semoga lancar, semoga yang diharapkan juga bisa terrealisasi Amin, begitu ya. amin. Dan juga semoga SMP Caritas Jakarta ini juga jadi inspirasi ya. Muridnya bisa berprestasi, ada sinergi yang bagus dari orang tua dan juga sekolah. Semoga nanti lancar semuanya, semoga sukses. Terima kasih Ibu Maria, Suster Terima kasih. Francisca, Pak Terima Yafet, kasih. dan juga teman-teman adik-adik yang terima kasih. cantik yang sangat berbakat, berprestasi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan sebelum mereka tampil kita mau pamit dulu, saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Pum, pum, digi, dig, pum, pum, digi, dig, pum.